Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel dan podcast ini bersama saya Radian. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di video kali ini. Udah lama banget rasanya nggak bikin video sharing-sharing kayak begini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru dulu buat teman-teman yang udah berhasil dengan susah payah gitu ya kita semua untuk melewati tahun ini dengan tahun 2020 dengan ya banyak banget rintangannya lah. Banyak banget pelajaran juga yang bisa kita ambil gitu ya, dan semoga di tahun ini jadi lebih baik daripada tahun sebelumnya, amin. Oke, daripada berlama-lama langsung aja saya akan bahas topik yang memang beberapa minggu belakangan tuh lagi rame. Ada satu orang di Instagram yang dikenal gitu ya, brandingnya dikenal sebagai seorang pebisnis gitu ya, dan sukses banget ceritanya. Terus tapi dibalik kesuksesannya itu dia kayak gimana ya, kayak semacam merendahkan pekerjaan orang lain gitu loh. Jadi sama-sama pebisnis sebenarnya, yang direndahkan oleh dia ini adalah seorang pebisnis juga gitu loh. Jadi sama-sama pebisnis, cuman kalau menurut saya pribadi, menurut pandangan saya, yang dia serang itu justru medan perangnya, medan tempurnya beda gitu loh. Si orang ini yang dibilang pebisnis sukses ini adalah orang yang memang kelihatannya fokusnya bisnisnya bukan di bisnis online tapi bisnis konvensional gitu ya. Jadi dia berangkatnya dari bisnis pertanian, perikanan, terus apalagi ya kemarin itu yang kulihat, ada beras juga, pokoknya yang konvensional lah. Intinya dia fokusnya di hulunya, dari hulu gitu ya. Jadi dia ngambilnya yang makro, yang gede gitu ya. Jadi dia industrinya, pabriknya, suppliernya lah kayak gitu. Sementara yang diserang adalah seorang pebisnis online, di mana yang memang asetnya gak kelihatan secara kasat mata gitu ya, karena online kan. Dia nyinyir gitu loh. Seorang pebisnis itu yang kelihatan bisnisnya gini-gini lah, itu intinya. Sementara yang dia nyinyirin adalah seorang pebisnis online yang memang asetnya tidak kelihatan kasat mata, dan memang bisnisnya kayak begitu gitu loh. Bisnis online gimana biar bisa kelihatan, dia bingung juga. Gini aja deh simpelnya, dia kan punya followers tuh di Instagram, kelihatan nggak kalau misalnya ngumpul? Nah gitu aja sebenarnya kan konsepnya, sama aja kan, cuman bandingin gitu doang ya, sama aja gitu loh. Dan ternyata banyak yang gedek sama yang orang ini gitu loh, dibongkar lah aib-aibnya gitu ya. Jadi banyak yang dari yang si whistleblower ini banyaklah terbongkar. Ternyata si pebisnis sukses ini cuman ibaratnya kelihatannya doang di luar baik gitu loh, padahal ternyata di belakangnya manfaatin anggotanya segala macam kayak gitulah. Nah buat temen-temen nih yang baru mau terjun di bisnis online, ini pas banget kan momentumnya di tahun 2021 gitu ya. Pengen mungkin merubah hidupnya, mengubah nasib, nambah penghasilan gitu loh. Nah ini saya mau kasih tips gimana caranya biar teman-teman tuh nggak ketipu sama personal branding yang diciptakan di media sosial. Kalau yang si pebisnis online ini dikasih julukan fake mentor, atau dulu bilangnya penjual dahak kalau nggak salah. Nah itulah pokoknya ya. Jadi ini saya kasih tips biar teman-teman tuh nggak salah pilih mentor lah, intinya kayak begitu ya. Mari kita mulai. Yang pertama teman-teman harus ingat adalah periksa track recordnya. Ini penting banget karena track record seseorang tuh bisa dilacak sekarang di internet tuh gampang banget gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar sama seseorang, cek dulu track recordnya kayak gimana. Ketik aja namanya, misalnya siapa, Radian gitu ya. Kelihatan tuh, search media sosialnya apa, terus apa aja beritanya gitu ya, misalnya kayak begitu bisa jadi kan. Lihat track recordnya, bisnis apa yang dia jalankan, dan profilnya kayak gimana, dan orang-orang di sekitarnya itu menganggap dia kayak gimana gitu loh. Jadi bisa dilihat dari situ.
Jadi teman-teman harus cek dulu benar-benar gitu loh ya. Jangan sampai orang ini ternyata palsu atau kayak gimana gitu. Bisa aja kan ada loh yang menciptakan orang-orang personal branding yang palsu kayak gitu, banyak banget. Namanya siapa, terus keluarnya siapa, orangnya siapa gitu loh. Ternyata banyak banget, apalagi yang penipu gitu ya. Pakai foto orang, kasih nama orang lain juga gitu ya, digabungin jadi dia misalnya di media sosial, padahal bukan dia itu sebenarnya gitu loh. Lihat juga kalau misalnya yang di googling itu kebanyakan negatif, itu udah warning tuh berarti. Jadi teman-teman harus bisa berhati-hati untuk memilih seorang mentor gitu loh ya. Jangan sampai masuk ke dalam circle-nya dan gak bisa keluar lagi karena udah diikat dalam tanda kutip gitu ya sama si mentornya untuk tetap berada di sana, karena mungkin uang kalian sudah masuk misalnya kayak gitu dan dijanjikan untuk kembali tapi gak tahu kembalinya kapan, bisa aja kan kayak gitu. Hati-hati banget. Terus jangan silau karena harta. Ini mungkin teman-teman pebisnis mungkin banyak banget yang terpengaruh dan jadi istilahnya jadi percaya karena melihat si mentornya ini pamer gitu loh, pamer harta, pamer kaya, pamer misalnya belanja barang-barang mewah, misalnya punya rumah banyak, terus pamer mobil misalnya kayak gitu ya. Itu semua bisa disetting teman-teman, hati-hati banget. Itu semua bisa disetting. Bisa jadi dia nyewa mobilnya, mungkin bisa jadi kayak begitu. Bisa jadi itu bukan apartemen dia misalnya. Bisa jadi itu bukan kapal pesirnya dia, bisa jadi. Kita nggak tahu gitu loh ya. Si fake mentor ini yang dibilang fake mentor itu, ada yang bilang bahwa kalau yang dia instastory itu semua pabrik-pabriknya segala macam itu bukan punya dia gitu loh. Jadi bingung kan, jadi kayak begitu ya. Ya walaupun sebenarnya kita nggak tahu juga aslinya kayak gimana, kita juga nggak baca klarifikasinya kayak gimana gitu loh. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya ditunjukin sesuatu di media sosial, itu bisa jadi adalah apa yang ingin ditunjukkan kepada kita doang gitu loh. Tapi kitanya nggak tahu keadaan sebenarnya di belakang tuh kayak gimana, kita nggak tahu. Kita pengen dilihatkan apa yang pengen kita lihat aja gitu loh. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang pamer-pamer kayak begitu, patut untuk ya setidaknya sedikit curiga, sedikit aja dulu ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit dulu aja. Nah ini yang ketiga, ukur kemampuan finansial. Kalau misalnya si pebisnis atau siapapun calon mentormu ini adalah yang buka kelas misalnya, dia buka kelas nih, udah berapa kelas misalnya, terus waktu kamu jadi followersnya terus tertarik sama konten-konten dia buka kelas, terus kelasnya misalnya harganya 15 jutaan misalnya kayak gitu ya. Bingung nih, kalian kan udah masuk nih ke circle-nya dia, ke followersnya dia, udah tertarik banget sama orangnya, pengen belajar langsung, terus ternyata kelasnya mahal banget. Nah ini teman-teman harus hati-hati, jangan sampai ngutang karena cuman pengen ikut kelasnya doang. Hati-hati, karena belum tentu harga itu sebanding dengan ilmu yang akan dia berikan, belum tentu. Contohnya nih, lagi-lagi si mentor yang tadi ya, ada yang bilang yang pernah masuk kelasnya itu kalau di kelasnya justru dia lebih banyak bukan sharing tapi justru ngata-ngatain pebisnis lain gitu loh, dan banyak sumpah serapahnya lah intinya kayak gitu. Dan ini kan nggak worth it ya, nggak worth it untuk si juniornya yang pengen bener-bener belajar, pengen bener-bener dapet ilmunya gitu ya. Dia udah keluar duit banyak, sementara yang dia dikasih sama si mentornya justru bukan hal-hal yang fundamental, misalnya tentang bisnis, teknik-teknik berbisnis, atau mungkin strategi bisnis dia kayak gimana, kayak gitu-gitu kan nggak ini ya, kasihan gitu loh, kasihan ya. Teman-teman jangan sampai terpengaruh hanya karena personal brandingnya doang, tapi di baliknya itu kita nggak tahu kayak gimana gitu ya. Jadi ukur dulu kemampuan finansial teman-teman tuh kayak gimana gitu loh. Jangan sampai teman-teman udah ngutang segala macem, begitu masuk kelasnya justru ya kayak gini doang ternyata gitu loh. Udah mahal-mahal beli, udah mahal-mahal ngutang gitu ya, gini doang ngepet kelasnya, ilmunya nggak ada gitu misalnya yang contohnya kayak si mentor tadi. Jangan sampai kayak begitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh butuhnya ilmunya apa gitu loh. Jangan karena orangnya doang gitu loh ilmunya kita nggak tahu apa, tapi tanya dulu ke diri kita itu butuh ilmu apa aja sih gitu loh, dan siapa yang menyediakan kelasnya, apakah memang materinya sesuai dengan apa yang kita pengen gitu loh, atau mungkin kita bisa tanya teman-teman circle kita gitu loh, gue mau nyari guru nih, gue butuh ilmu ini, ilmu ABC misalnya, lu ada rekomendasi siapa misalnya gitu. Oh gue ada nih misalnya si A, ya udah search aja di Google gitu loh, nama orangnya siapa, terus nama kelas yang dibukanya apa gitu loh. Nah,
kalau misalnya teman kita tadi udah pernah masuk, tanyain gimana kelasnya, bagus nggak, materinya kayak gimana, bisa diaplikasikan nggak dengan bagus gitu loh, atau dengan mudah misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bacanya dari situ ya. Jangan sampai finansial kita itu justru dipaksain untuk ikut kelas seseorang yang kita idolakan tuh. Jangan sampai kayak begitu ya. Saya juga loh, saya salah satu pengidolanya si Dewa Eka Prayoga gitu loh ya. Dia banyak banget kelas yang dia buka gitu loh. Salah satunya yang paling pengen saya ikutin adalah Extreme Paneling. Sampai hari ini belum bisa karena biayanya gede banget. Jujur aja saya nggak sanggup untuk ikut kelas premium itu sampai sekarang gitu. Jadi saya ngikutnya ya yang level-level bawah dulu deh gitu ya. Memang ada beberapa kelas yang saya ikuti si punya Mas Dewa ini. Salah satunya dewaselling.com saya udah ikut. Terus kelas Google Ads ikut. Terus kelas partnernya beliau itu si Kang Randy pernah masuk juga, dan gagik banget, banyak banget ilmunya gitu ya. Dan saya juga tahu diri gitu loh, kalau misalnya uang saya belum ada, artinya kemampuan saya belum sampai sana gitu loh. Kalau saya memaksakan diri untuk ikut ke workshop yang semahal itu, sepremium itu, takutnya bukan cuman mental saya yang kena gitu loh ya, karena udah ngutang, ilmunya bingung gitu loh ya, karena belum nyampe levelnya saya untuk kesana gitu. Jadi daripada kayak begitu, mending kita setapak dulu aja, nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu ngotot, santai aja. Semua ada prosesnya, semua ada ininya, ada waktunya lah kayak gitu ya. Ini juga yang paling penting. Yang keempat adalah pelajari dunianya, masuki komunitasnya dan circle-nya. Ini penting banget karena teman-teman nggak bisa cuman memandang dari satu sisi saja, ya, terutama di bisnis online gitu ya. Jangan sampai teman-teman tuh tertutup point of view-nya hanya kepada satu orang gitu loh. Buka seluas-luasnya kesempatan untuk punya teman baru, circle baru, komunitas baru gitu loh. Jadi teman-teman tuh tahu gitu loh perkembangannya tuh kayak gimana. Jangan sampai teman-teman tuh cuma tahu dari satu sudut doang, tapi ternyata ada banyak sudut lain yang justru lebih menarik gitu loh buat kita gitu loh. Siapa tahu kan dari sudut-sudut tertentu itu kita bisa ketemu partner bisnis baru, bisa jadi kita ketemu mentor baru yang lebih newbie friendly lah ibaratnya kayak begitu. Jadi teman-teman tuh bisa ngikutin si mentor ini dengan bagus gitu loh, karena dia ngajarnya dari level bawah misalnya ya gitu, yang basic banget, yang teman-teman tuh masih belum tahu apa-apa, diajarin kayak gitu. Nah itu penting tuh, karena kita sendiri yang tahu ilmunya, kita perlu ilmu apa aja gitu loh ya. Jangan sampai ya tadi, jangan maksa lah intinya, biar nggak ketutup satu sudut doang ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Alhamdulillah udah bisa bikin satu video ya. Sebelumnya udah susah banget, nggak tahu kenapa susah banget untuk bikin video satu aja gitu ya. Banyak banget yang dikerjain juga soalnya teman-teman ya. Alhamdulillah udah bisa jadi satu video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dan dengerin video dan podcast ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga teman-teman bisa terbuka pikirannya untuk jadi semakin belajar untuk jadi seorang pebisnis online. Kalau misalnya teman-teman ada tanggapan atau ada respon atau komentar tentang topik kita kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Join juga ke channel Telegram. Di sana saya sering sharing. Alhamdulillah bisa konsisten nih tiap hari nih. Udah dari bulan Desember lalu, alhamdulillah bisa konsisten tiap hari sharing gitu ya. Teman-teman bisa meluncur aja ke sana. Itu ilmunya gratis. Kalau memang ada yang berbayar ya itu karena saya rekomendasiin kelasnya doang gitu loh. Tapi teman-teman nggak perlu harus ikut semuanya, nggak perlu. Kalau memang butuh aja silahkan ikut. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa gitu. Follow juga Instagram saya @radiannr untuk dapetin insight-insight bisnis online terbaru dari saya, dan itu juga update-nya tiap hari teman-teman, insya Allah. Cuman YouTube doang sih, YouTube yang masih belum bisa tiap hari. Nah, doain aja teman-teman, saya punya banyak waktu untuk bisa sharing-sharing ke teman-teman lagi di lain kesempatan. Makanya pokoknya yang dua itu aja dulu, subscribe channel Telegram sama follow Instagram. Dua itu aja cukup kok sebenarnya, karena dua itu yang paling update, paling aktif sejauh ini. Facebook ya rada-rada lah ya, sekali doang sehari atau 2 kali lah paling banyak. Yang paling update itu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan yang lebih responsif, bisa ke channel Telegram atau ke Instagram. Kalau mau ke YouTube juga nggak apa-apa, komen aja nanti saya baca ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya agak lama gitu ya. Kalau teman-teman ada pengen diskusi
di Telegram boleh, gabung juga ke grup diskusi saya, ada di deskripsi, nanti langsung klik aja, langsung masuk ke sana. Silahkan tanya-tanya di sana, boleh, nggak apa-apa. Saya open karena itu memang grup diskusi ya. Saya khusus buka untuk teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang optimasi Instagram All Shop, saya juga ada e-booknya. Teman-teman silahkan download aja di bawah, gratis. Silahkan tinggal kasih info nama dan email saja cukup. Nanti dapat aksesnya untuk dapetin download e-booknya gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.